Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan bagian-bagian dari permasalahan dan penyelesaian pada lahan gambut dan pasang surut. Rawa adalah suatu wadah yang mengandung air dan daya air di dalamnya tergenang secara terus-menerus atau musiman. Terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut yang ditumbuhi vegetasi yang membentuk ekosistem. Rawa terbagi menjadi dua, yaitu rawa lebak dan rawa pasang surut. Rawa pasang surut adalah rawa yang dipengaruhi oleh gerakan pasang surut air laut. Pada lahan pasang surut inilah terdapat klasifikasi berdasarkan tipologinya. Terdapat tanah gambut. Gambut adalah bahan warna hitam kecoklatan yang terbentuk dalam kondisi asam dan kondisi anaerob lahan basah. Proses pembentukan gambut dimulai dari adanya danau dangkal yang secara perlahan ditumbuhi oleh tanaman air dan vegetasi lahan basah yang terdiri dari bahan organik yang sebagian terurai secara bebas dengan komposisi lebih dari 50% karbon. Klasifikasi lahan pasang surut berdasarkan pola genangannya dalam jangkauan air pasang lahan pasang surut diklasifikasikan menjadi 4 tipe, yaitu tipe A tergenang pada waktu pasang besar dan pasang kecil, tipe B tergenang hanya pada pasang besar, tipe C tidak tergenang tetapi kedalaman air tanah pada waktu pasang kurang dari 50 cm, dan tipe D tidak tergenang pada waktu pasang air tanah lebih dari 50 cm tetapi pasang surut air masih terasa atau tampak pada saluran tersier. Berdasarkan topologi lahan pasang surut terbagi menjadi 4 tipe. Yang pertama, lahan potensial. Terdapat pirit 2%, berada pada kedalaman lebih dari 30 cm. Tekstur tanah liat, mengandung natrium, fosfor dan pasir yang rendah, dan derajat kemasaman 3,5 hingga 5,5%. Lahan sulfat masam, mengandung lapisan pirit pada kedalaman sekitar 30 cm dengan kategori sulfat masam potensial dan sulfat masam aktual. Lahan gambut, mengandung lapisan gambut dengan berbagai klasifikasi seperti yang disebutkan dalam poin klasifikasi gambut. Lahan salin, mengandung Na dalam larutan tanah 8 hingga 15% karena pengaruh atau intrusi air garam dengan Na selama lebih dari 3 bulan dalam setahun. Potensi pemanfaatan lahan gambut dan pasang surut. Gambut Indonesia sangat potensial dimanfaatkan untuk penyediaan bahan pangan. Pemanfaatan lahan gambut yang masif untuk masuk bahan pangan dipicu oleh yang pertama, laju alih fungsi lahan pertanian, yang kedua, pertambahan jumlah penduduk, dan yang ketiga, keinginan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Potensi gambut tipis dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, tanaman hortikultura buah-buahan seperti nanas, pisang, dan tanaman hortikultura sayuran berupa tomat, pare, dan bayam. Kontribusi lahan gambut tipis terhadap produksi tanaman pangan dan hortikultura diperkirakan 50-60% dari total produksi lahan gambut. Selain itu, apabila lahan gambut dan pasang surut dikelola dengan baik, dapat dikelola berdasarkan jenis lahan potensialnya. Bila lahan potensial kering, pemanfaatannya akan mengarah untuk pemukiman, industri, transportasi, peternakan, perkebunan, dan pertanian. Bila termasuk ke dalam lahan potensial basah, akan sangat berguna pemanfaatannya untuk memasok kebutuhan air, penyedia bahan makanan, pengendali banjir, penampung air, dan media makhluk hidup air sebagai pelestarian ekosistem. Permasalahan pada lahan gambut dan pasang surut. Lahan gambut mempunyai beberapa masalah dalam pemanfaatannya untuk pertanian, yaitu yang pertama, mencakup ketebalan atau kedalaman gambut, lalu bersifat kering tidak dapat balik atau irreversible drying, dan yang ketiga itu ada kemasaman tanah yang tinggi atau pH-nya rendah, dan yang terakhir adanya rendahnya tingkat kesuburan. Baik, selanjutnya ada pengaturan air yang buruk agar bahan organik yang sangat tinggi dan bersifat bila terjadi tanah gambut mengandung ini mudah terbakar, dan bila gambut kering abadi sudah tidak bisa menampung air maupun CO2 untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pengembangan lahan gambut adalah upaya menjadikan lahan gambut sebagai lahan yang menghasilkan atau memproduksi bahan pangan. Teknologi pemanfaatan lahan gambut meliputi beberapa strategi, yaitu penyiapan lahan, pengelolaan air, ameliorasi dan pemupukan, pemilihan komoditas, dan pengaturan pola tanam tumpang sari serta surjan.
Selain itu, terdapat sistem tata kelola yang dapat dilakukan untuk menjaga lahan gambut dan pasang surut agar tetap produktif seperti melakukan konservasi tanah. Konservasi tanah adalah penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan pada tanah. Metode konservasi tanah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada metode vegetatif, berfungsi melindungi tanah dari perusak butir-butir hujan dan melindungi tanah dari perusak aliran permukaan dan meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah dan penahan air. Lalu ada metode mekanik, ini berfungsi memperlambat aliran permukaan, menampung dan menyalurkan air permukaan, memperbesar infiltrasi air ke tanah, memperbaiki aerasi tanah, dan penyediaan air bagi tanaman. Dan metode terakhir adalah metode kimia yang dapat dilakukan dengan penggunaan preparat kimia atau soil conditioner, lalu ada MCS, lalu ada Trillium atau Monsanto Chemical. Ada juga pemberian zat kapur dan pupuk yang berfungsi memantapkan struktur tanah sebagai stabilitas agregat dan meningkatkan kapasitas infiltrasi. Selanjutnya adalah contoh sistem tata kelola air pada lahan gambut dan pasang surut yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pengelolaan air mikro, berguna untuk pengaturan tata air di tingkat petani, meliputi pengelolaan air di saluran kuarter dan di petakan sawah petani. Lalu yang kedua adalah pengelolaan air makro, adalah penguasaan air tingkat kawasan reklamasi. Fungsi pengelolaan air makro adalah membentuk jaringan drainase atau irigasi, kawasan retarder, dan kawasan tampung hujan. Sedangkan yang ketiga ini adalah pengelolaan air tersier, adalah pengaitan pengelolaan air makro dan mikro menjadi satu kesatuan. Tahap pengembangan agar berhasil mengelola lahan pasang surut dengan baik untuk pertanian yang berkelanjutan sebagai berikut. Yang pertama, penyiapan lahan dapat terpenuhi kebutuhan airnya dan untuk pertumbuhan tanaman. Yang kedua, mengatur kelembaban yang cocok untuk setiap tanaman dengan mengatur air di dalam tanah. Yang ketiga, melakukan pencucian lahan sehingga tanaman tidak dapat teracuni dengan kondisi tanah yang masam. Yang keempat, mencegah oksidasi pirit sehingga perlu menjaga muka air selalu lebih tinggi dari tanah yang mengandung racun pirit. Yang kelima, tidak membiarkan air asin masuk ke lahan. Yang keenam, melakukan pengelolaan air yang sesuai dengan spesifik dan tipe lahan yang ingin dikelola. Yang ketujuh adalah penataan lahan dan pemilihan komoditas adaptif dan prospektif. Dan yang selanjutnya adalah yang ke-8, penerapan teknologi budidaya yang sesuai. Untuk kesimpulannya yaitu pengelolaan tata air lahan gambut merupakan faktor kunci terwujudnya sistem pengelolaan lahan gambut berkelanjutan. Prinsip utama dari pengaturan tata air lahan gambut adalah mampu menekan terjadinya penurunan fungsi lingkungan dari lahan gambut, namun tetap bisa memenuhi syarat tumbuh tanaman yang dibudidayakan. Tindakan drainase pada lahan gambut dilakukan untuk menciptakan media tanam yang sesuai dengan kebutuhan tanaman yang dibudidayakan dan mengurangi asam organik sampai batas tidak meracuni tanaman. Tindakan drainase yang dilakukan secara tepat juga berdampak terhadap terjadinya perubahan sifat fisik sehingga menjadi lebih kondusif untuk perkembangan budidaya tanaman secara berkelanjutan. Untuk sarannya yaitu 1. Memberikan dukungan dengan melakukan pemberdayaan pada petani sehingga dapat meningkatkan pengelolaan lahan khususnya saat sebelum panen, panen, dan sesudah panen. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur tata air makro ataupun mikro sehingga dapat meningkatkan hasil produksi pertanian yang berkelanjutan.